Selamat malam saudara, salam sehat selalu. Saudara, kasus video Syur mirip artis kini naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memanggil artis yang diduga ada dalam video itu. Sementara itu, benarkah kasus ini hanya akan menjerat si penyebar pertama video viral itu? Lalu ada informasi terkini terkait kepastian jadwal vaksinasi corona. Apakah jadwal akan dilakukan pada pekan ketiga atau sekitar pertengahan Desember? Akan kembali mundur lagi? Inilah dua topik utama di Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono. Saudara, polisi terus menangani kasus video Syur yang diduga mirip dengan dua artis. Dari hasil gelar perkara, status kasus itu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyebar pertama video Syur itu kini dikejar polisi. Kasus video berkonten pornografi yang diduga mirip dengan artis sudah masuk ke tahap penyidikan. Hal itu setelah penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor serta melakukan gelar perkara. Polisi kini memburu penyebar pertama video Syur tersebut. Jadi sekarang sudah statusnya disidik oleh para penyidik Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Rencana tidak lanjut. Rencananya akan kita memanggil ada 2 saksi lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir 2 saksi untuk kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pendalaman. Ya, intinya bahwa penyidik nanti akan mengejar siapa penyebar pertamanya. 8 November lalu, advokat Pitra Romadoni Nasution melaporkan media sosial yang diduga menyebarkan video asusila yang diduga mirip artis. Pitra mengatakan pelaporan ini untuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang menyebarkan konten video asusila di media sosial. Kami hari ini karena melihat beredarnya video bermuatan asusila yang diduga mirip salah satu artis Indonesia yang katanya mirip dengan inisial GA. Tindakan yang sangat merusak moral generasi muda kita, merusak moral para anak di bawah umur, karena di masa pandemi ini semua anak-anak, baik anak yang sedang sekolah maupun kuliah, rata-rata menggunakan sistem daring dengan menggunakan informasi IT elektronik. Jadi dengan penyebaran video ini sudah banyak dikonsumsi oleh publik. Sebelumnya, Aliansi Pejuang Muda Indonesia melaporkan kasus video Syur yang diduga mirip dengan 2 artis. Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya akan memanggil artis yang diduga mirip dengan orang di dalam video Syur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus dugaan video Syur mirip artis kini sudah naik ke tingkat penyidikan. Apakah yang menjadi target dari kasus ini hanyalah penyebar video atau kasus ini juga bisa menyeret si pembuat video? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, lalu ada pakar informatika Roy Suryo, serta si pelapor kasus yakni pengacara Pitra Romadoni Nasution. Selamat malam Bapak-Bapak. Iya, saya ke Pak Aiman. Iya, selamat malam. Saya ke Pak Kabid Humas dulu sebelum saya ke Mas Roy dan Bung Pitra. Pak Yusri, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Selamat malam. Ya, oke, baik. Saya ingin menggali sedikit apa yang kemudian terkait dengan perkembangan penyidikan. Sudah penyidikan ya Pak Yusri? Sudah, alhamdulillah kemarin sore sudah kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, setelah kita beberapa klarifikasi mengambil keterangan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi ahli juga, kita gelarkan gelar awal, kemudian kita tingkatkan ke tingkat penyidikan. Artinya satu tingkat lagi ke penetapan tersangka. Mudah-mudahan karena sudah ada 2 lagi yang saya katakan tadi siang, ada 2 orang yang sementara kita jadikan saksi. Kita sudah panggil, sekarang masih dalam tahap pemeriksaan. Iya, saya mendengar juga, koreksi kalau saya salah, ada 1 orang yang menjadi saksi yang diduga juga ikut menyebarkan dari video ini, masih di bawah umur. Saya belum bisa bilang di bawah umur ya Mas. Karena kan kita baru memeriksa, mungkin yang dikatakan Mas Fitra itu
akun yang dia laporkan adalah fotonya adalah anak kecil. Tapi Oke. kan kita nggak bisa percaya bilang foto, karena banyak orang yang menggunakan akun tetapi fotonya foto perempuan, ternyata setelah dicek laki-laki. Oke. Itu yang kita takuti, Mas. Ya. Jadi berapa orang yang sudah diperiksa terkait dengan dugaan penyebaran video ini? Kalau kita mengklarifikasi penyelidikan kemarin kan 4, Mas, saya katakan. Ya. 1 pelapor, bahkan Mas Fitra juga ada beberapa ini Ya. yang melapor, kemudian juga ada saksinya, kemudian juga ada saksi ahli, kemudian kita gelarkan naik tingkat penyidikan. Hari ini kami memanggil dua orang, itu inisialnya PP sama dengan MN. Ini kita masih dalam mendalami. Ya, kita masih mendalami, nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Ini Apakah adalah ada hubungan Pak Yusri dengan artis yang kemudian dikatakan mirip dalam video itu? Yang 2 saksi ini iya, Mas. Oh, ada hubungan? Hubungannya apa? Ada hubungannya adalah akun-akun yang kita ini kan setelah kita profiling. Kan saya sudah katakan kemarin bahwa tim penyidikan memprofiling juga. Ya memang yang dipersangkakan nanti ya adalah akun-akun yang menyebarkan, mengunjungi pertama dan juga yang menyebarkan secara masifnya nanti akan kita kejar. Bukan, pertanyaan saya apakah orang yang diperiksa ini atau akun yang diperiksa ini punya hubungan dengan artis yang dikatakan mirip dengan video Syur yang berinisial GA tadi? Sama sekali tidak ada, Mas. Oke, sama sekali tidak ada. Iya. Kalau seandainya ada penetapan tersangka, nanti kita ke depan tentu akan menunggu dari hasil penyelidikan polisi. Apakah hanya penyebar akun yang berada di luar apa yang ada di video tersebut, atau yang ada di video tersebut juga mungkin dicari polisi untuk kemudian diproses hukum? Semuanya iya, Mas. Ya, saya katakan semuanya bisa saja kan ini. Dan iya kan ke depannya. Pertama kan kita mencari siapa sih penyebarnya. Kita berangkat dari hulu dulu. Iya. Itu penyebarnya dulu sesuai dengan platform. Nantinya pada saat penyidikan nanti berkembang lagi. Ya, kemudian juga pasti kan kita cari siapa sih yang di dalam video itu. Oke. Apakah dia yang si mirip si G ini atau siapa, yang nanti kan kita selidiki semuanya, nanti akan kita perhatikan. Polisi belum punya jawabannya apakah video tersebut belum. GA ya, inisial GA atau bukan gitu ya? Yang Ya kan belum, Mas, karena kan saksi ahli yang nanti menyatakan. Belum nanti Bang Suryo kan begini ya. Ya. Oh, akan dipanggil juga Mas Roy ini akan jadi saksi ahli? Insya Allah nanti tergantung penyidik nanti, Mas. Oke, resmi luar biasa. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, ini sudah bisa ketahuan apa tidak sesungguhnya yang bersangkutan ini inisial GA atau bukan? Kita sebut saja misalnya karena sudah beredar Gisela Anastasia. Mas Roy? Iya, Mas Roy? Oh, audionya belum terdengar ya? Saya ke Bung Pitra. Bung Pitra bisa mendengar saya? Ya, Bung Aiman. Iya, Bung Pitra. Bung Aiman. Jadi apa yang bisa Anda laporkan dan apa yang kemudian Anda ketahui dari perkembangan hasil penyidikan ini? Baik, Bung Aiman. Kami selaku masyarakat juga dan saya selaku advokat sangat mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri sampai saat ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada penyidik yang telah bekerja maksimal dan mendapatkan informasi bahwasanya kemarin sore ya, hari Rabu telah dilakukan gelar perkara dan perkara ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tinggal bagaimana pihak penyidik ataupun Polri untuk memburu pelaku ya yang menyebar video konten asusila yang pertama ini, agar ini terungkap dan terang benderang permasalahan ini. Jadi yang Anda harapkan itu adalah penyebarnya atau si pembuat videonya, karena ini dua hal yang berbeda. Ya, untuk saat ini saya melaporkan ada dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Iya. Nah, fokus dalam laporan kemarin itu adalah kepada penyebarnya dulu kan, seperti itu. Jadi kami sangat berharap kepada polisi agar dapat menangkap pelaku ya penyebaran video yang bermuatan asusila tadi, seperti itu. Jadi ini yang menjadi tugas berat daripada Polri. Nah, yang kedua, terhadap orang yang ada di dalam video tersebut ini kan masih dugaan. Kita menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, seperti itu. Nah, belum tentu itu yang diduga-duga masyarakat adalah orang yang
Betul. dituduhkan, dan ini akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan kepada anak-anak si yang terduga ataupun keluarganya. Ini harus kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah, seperti itu, Bung Aiman. Ya, meskipun yang bersangkutan juga sudah membantahnya. Dan perlu diketahui bahwasanya permasalahan ini tentang kasus yang sedang trending ini sedang disorot oleh masyarakat Indonesia. Jutaan rakyat Indonesia sedang memantau perkara ini. Tiap detik per menitnya sedang dipantau. Jadi saya rasa Polri juga sangat maksimal dalam menuntaskan kasus ini. Dan saya juga menyarankan dan meminta kepada penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya agar melakukan digital forensik terhadap video yang dijadikan barang bukti, atau lebih baiknya lagi bukti digital tersebut diserahkan kepada Inapis untuk dilakukan face recognition terhadap bukti-bukti yang ada, sehingga bisa dicocokkan bahwasanya keakuratan video tersebut bisa dikuatkan dengan keterangan ahli-ahli, baik ahli IT maupun Bung Pitra, telematika. penyebarnya satu hal, tapi pembuat video satu hal. Anda mengatakan tadi diserahkan kepada Inafis agar diketahui forensik wajah dan lain sebagainya dari si pembuat video itu. Untuk apa kemudian setelah diketahui ia yang bersangkutan atau bukan misalnya, atau ia identitasnya adalah ABC misalnya? Untuk apa? Saya rasa ini kan statusnya yang pertama untuk bisa diusut tuntas permasalahan ini, kalau hanya untuk penyebar saja yang ditangkap, masyarakat akan bertanya-tanya seperti siapa yang ada di dalam video tersebut. Ini yang akan dijawab oleh Polri, pertanyaan-pertanyaan rakyat Indonesia. Nah, saya rasa ini kan statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan tinggal penentuan tersangka, siapa tersangka yang akan yang pertama kan Polri saya lihat dan saya amati dan kami pelajari, Polri saat ini kan sedang memburu penyebar pertama video ini, seperti itu kan. Nah, apabila nanti para penyebar utama ini sudah ditangkap, tentunya kan akan dikembangkan lagi permasalahan ini dari penyebar utama, motifnya seperti apa dan apa tujuannya untuk menyebarkan konten yang bermuatan asusila tadi yang merugikan jutaan rakyat Indonesia. Terus yang kedua, untuk menjawab pertanyaan masyarakat ini, saya rasa Polri juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat Indonesia. Siapa yang ada di video itu? Tentang orang yang ada di dalam video tersebut, seperti itu. Karena ini kan dugaan sementara itu adalah public figure, ya. Akan tetapi yang bisa menjawab ini bukanlah masyarakat, ya. Yang bisa menjawab ini adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Mas Roy yang kemudian akan dijadikan saksi ahli oleh pihak Polda Metro Jaya. Mas Roy, jadi ini sesungguhnya sangat mudah untuk mengetahui siapa yang ada di video tersebut dan siapa kemudian yang menyebarkan pertama kali. Ya, ke saya Mas Aiman. Iya, ke Mas Roy, silakan. Ya, ini. Jadi yang pertama ini harus hati-hati. Saya sangat mendukung penuh upaya dari pelaporan Mas Pitra Rumadoni dan juga upaya dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Kombes Yusrinus, ya. Yang pertama, kenapa saya bilang harus hati-hati? Hasil video ini penting ya Mas Aiman. Ini sebenarnya memang perlu dicari siapa pembuatnya atau siapa perekayasanya. Karena video ini sebenarnya hasil retake. Hasil retake itu adalah ada video sebenarnya, ada seorang wanita dan laki-laki yang sedang melakukan sesuatu ya yang saya tidak menilai moralnya, tetapi kemudian itu direkam ulang menggunakan gadget. Ya, jadi artinya gadgetnya diputar, video itu diputar, katakanlah begitu, kemudian direkam ulang. Jadi ini retake. Kenapa dia merekam ulang? Itu ada maksudnya, supaya dia tidak terdeteksi kapan video ini dibuat yang asli, dan juga bahkan suaranya dihilangkan. Jadi artinya ini krusial sekali. Siapa pelaku pertama pembuat video, saya sangat setuju PMJ atau Polda Metro Jaya mengejar itu. Nah, tapi dari situ, saya bisa pastikan Mas Aiman dan seluruh pemirsa Kompas TV bahwa lelaki dan wanita yang ada di video itu, terutama wanitanya, itu adalah orang beneran. Orangnya ada, real. Dan kemudian sudah kita analisa itu bukan orang yang ditempel wajahnya, karena sekarang banyak sekali sahabat-sahabat bisa memanipulasi wajah, ya, misalnya reface atau deepfake dan lain sebagainya. Orangnya ada dan bahkan saya kasih keterangan dalam analisa saya yang terbaru, pada detik ke-8 dan detik ke-14 itu ada flare, ada sinar yang dari cahaya belakangnya
yang kemudian itu tidak mungkin dihilangkan dengan animasi. Tunggu sebentar, saya simpulkan begini. Jadi berdasarkan hasil pengamatan Mas Roy, bahwa orang yang ada di dalam video tersebut asli, bukan diubah wajahnya dan lain sebagainya. Jadi what you see is what you get gitu ya? Betul. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ada orang lain di luar pembuat video itu yang melakukan retake untuk kemudian disebarkan. Betul. Nah, apakah orang ini punya maksud tertentu untuk menyebarkan? Kenapa dia harus meretake? Kenapa tidak file aslinya saja yang diupload? Retake itu dalam artian apa, Mas Roy? Retake dalam artian apa? Di copy lalu kemudian diedit atau gimana? Enggak. Tidak ada editing. Ya, jadi retake itu hanya di shoot ulang. Jadi kayak ditembak lagi. Jadi misalnya ini ada sebuah gadget, kemudian gadget ini direkam. Lagi. Ya, direkam. Oh, jadi misalnya ada 2 handphone, misalnya katakanlah seperti itu ya. Handphone satu direkam dengan handphone yang kedua. Persis, begitu. Jadi bukan di copy. Kenapa? Apa bedanya dengan di copy langsung? Justru kalau di copy langsung itu akan kelihatan metadatanya, akan kelihatan timestamp-nya, akan kelihatan kapan sebenarnya video lelaki dan wanita itu muncul. Tetapi kalau ini direkam ulang, di retake begini, ini metadatanya atau timestamp-nya itu adalah video yang merekam. Video yang HP kedua tadi misalnya begitu ya? Ya, jadi ini ada maksud. Ini justru berbahaya orang yang membuat ini. Karena berarti mungkin saja dia ada hubungannya dengan orang yang ada dua video itu juga bisa. Maksudnya dendam gitu? Juga bisa. Atau tidak ada hubungannya sama sekali juga enggak. Tapi lewat dari itu Mas Aiman, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah benar nama artis GA yang disebut-sebut yang tadi Mas Aiman sudah menyebutkan secara jelas siapa namanya, itu ada kemiripan? Saya bilang tidak boleh kita menggunakan mirip atau tidak mirip ya. Ini scientific ya, ini sophisticated. Kita menggunakan software yang namanya face recognition yang tadi disebut oleh Mas Citra ya, atau software yang untuk menggunakan comparison face itu ketemunya memang 72 sampai dengan 74% itu adalah artis GA. Nah, kenapa hanya 72 sampai 74%? Kenapa nggak bisa 90%? Karena artis GA-nya sendiri, ini unik Mas Aiman. Artis GA-nya sendiri ini ketika dulu dia menang Idol dengan sekarang, dia sendiri dengan dia sendiri di videonya itu kalau diperbandingkan, itu juga nggak sampai 100%, 90% pun nggak sampai. Karena dia sering merubah ciri-ciri wajah. Hidungnya dioplas, alisnya ulang gitu ya. Jadi artinya adalah 70% ini menurut saya insya Allah sudah cukup sebagai petunjuk awal bagi teman-teman di Polda Metro. Siapapun saksi ahlinya, saya sangat menghormati keputusannya. Mas Roy, saya tertarik Mas Roy. Ada orang yang boleh meretake. Menurut Mas Roy, apa tujuannya meretake ulang? Tidak langsung mengcopy. Tadi Mas Roy bilang supaya metadatanya nggak ketahuan. Tapi apa yang dilakukan? Apakah dendam atau apa yang kemudian melakukannya? Modusnya apa? Motifnya apa? Itu yang harus dicari, mensreanya apa, modusnya apa, apakah dia menghilangkan jejak dia, atau dia, kenapa harus dia menghilangkan jejak gitu loh. Kalau orang biasa, kalau kita biasanya ya langsung saja file aslinya kalau ada, itu kemudian di-upload begitu saja. Ini memang menjadi pertanyaan besar, ya, jadi big question. Kenapa harus di-retake? Dan retake-nya tuh kelihatan agak goyang ke kanan, goyang ke kiri gitu ya. Dan ini bukan orang sembarangan artinya, mereka tahu soal metadata, tahu soal penyebaran IT yang kemudian bisa proses hukum dan lain sebagainya terkait dengan. Persis. Jadi orang ini justru melindungi dua subjek yang ada di dalam video itu supaya nggak ketahuan kapan mereka melakukan adegan itu. Jadi yang nanti yang kalau dikejar, jangan salah, ini memang bukan hanya pengetahuan forensik IT yang diperlukan, tapi juga pengetahuan tentang videografi, pengetahuan tentang lighting, pengetahuan tentang tata wajah dan sebagainya. Jadi ini penting. Moga-moga Polda Metro tidak kemudian salah ketangkap hulunya. Dan saya yakin teman-teman di cyber itu karena slogannya adalah kami dilatih untuk mencari dan mengetahui, gitu ya. Jadi artinya teman-teman itu bisa mengejar siapa yang membuat ini. Saya ke Pak Yusri terakhir sebelum nanti Pak Yusri harus bertugas kembali. Pak Yusri, jadi yang akan ditarget, bukan target ya saya katakan, saya koreksi, yang akan berpotensi menjadi tersangka adalah penyebar pertama atau penyebar pertama, kedua, ketiga misalnya. Dan pembuat video juga yang kemudian diperiksa polisi. Karena kita tahu pernah ada presiden sebelumnya di mana salah satu artis ya saya sebutkan misalnya Ariel yang kemudian juga terkena jeratan hukum. Bagaimana Pak Yusri? Terima kasih Mas Alam. Jadi memang betul. Jadi penyebarnya, pembuatnya, semuanya nanti akan semuanya iya.
ke depan arahnya ke arah sana semuanya. Tapi kan kita berangkat dari hulu dulu. Ya, kita berangkat dari hulu dulu. Siapa penyebar masifnya, nanti kita cari siapa penyebar pertamanya, ya apa yang membuatnya nanti, semuanya akan ianya nanti Mas. Tapi kan kita pelan-pelan ini sambil menyelidiki. Oh jadi penyebar pertama itu ada potensi dijadikan tersangka begitu ya? Lalu penyebar masif juga? Ya, betul. Karena kan di pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE, kemudian di pasal 4 itu pasal 29, kemudian juga pasal 8 itu pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 juga ada Mas. Makanya nanti pelan-pelan semua kan kita. Apa yang dikatakan Mas Rio betul, itu teknis penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari penyidik cyber Polda Metro Jaya. Nantinya akan mengarah, termasuk siapa sih yang di dalam daripada video yang katanya mirip GA itu, apakah memang mirip GA atau GA, nanti kan kita lihat bukti. Dan pembuat videonya juga kemudian bisa dijadikan tersangka kalau dia ikut menyebarkan, tapi kalau dia tidak menyebarkan maka dia statusnya sebagai korban. Ya, nantinya kan berdasarkan tahap penyidikan pemeriksaan nanti yang kita akan kejar kepada yang bersangkutan kalau memang sudah kita ketahui nanti siapa sebenarnya di sananya, Mas. Iya. Begitu, Mas. Kalau tadi dua jelas Pak Yusri, ini terakhir pertanyaan saya ke Pak Yusri. Kalau penyebar pertama dan penyebar masif jelas tingkat mensreanya, niat jahatnya jelas. Tapi kalau pembuat video, di mana kemudian bisa dijadikan tersangka? Nantinya penyidik sudah bisa mengetahui Mas bagaimana teknis penyidikan seperti apa, unsur-unsur pasal apa yang dipersangkakan nanti kepada si pembuatnya. Misalnya? Tergantung nanti seperti apa dia. Ya. Misalnya seperti apa Pak Yusri? Ini untuk pendidikan hukum juga untuk kemudian orang agar tidak bugil di depan kamera, katakanlah seperti itu. Ya betul, ini kan sudah satu pelajaran. Mas tadi sudah sampaikan ada gerbang yang kemarin kejadian seperti kemarin saudara A, salah satu public figure seperti itu nanti biar penyidik nanti yang bekerja seperti apa ke depannya nanti, apakah pembuatnya nanti seperti apa nanti akan nanti diberikan. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Kabid Humas Polda Metro Jaya telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Kita akan kembali saat lagi. Ternyata pembuat video juga bisa terkena jeratan hukum. Saya akan nanti dalami dengan Mas Roy dan juga Bung Pitra Romadhoni di segmen selanjutnya. Saat lagi.